Om Swastiastu. Kami dari kelompok 6, akuntansi keuangan 2, kelas 4G akan mempresentasikan materi mengenai kegunaan dan jenis sewa. Sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya saya perwakilan dari kelompok 6 akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Saya sendiri Nikade Dinayanti dengan 4 digit NIM terakhir 1227. Yang kedua yaitu Nimade Jumiari dengan 4 digit NIM terakhir 1027. Yang ketiga Nikoma Rate Mahadewi Windarmi L dengan 4 digit NIM terakhir 1035. Yang keempat Nikade Linda Martini dengan 4 digit NIM terakhir 1003. Kemudian yang kelima yaitu Sapta Wiguna dengan 4 digit NIM terakhir 1155. Yang terakhir yaitu I Gusti Putupani Antaransyah dengan 4 digit NIM terakhir yaitu 1179. Baik, langsung saja ke subbab materi yang akan kami bahas pada kelompok kami, yaitu yang pertama menganalisis pelaporan akuntansi sewa untuk lessor. Yang kedua yaitu menganalisis transaksi jual dan sewa baik antara lessee dan lessor. Yang ketiga yaitu menyajikan dan mengungkapkan aset dan liabilitas serta pendapatan dan beban terkait transaksi yang berhubungan dengan sewa. Baik, langsung saja ke materi yang pertama yang akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu menganalisis pelakuan akuntansi sewa untuk lessor, baik sewa pembiayaan dan sewa operasi. Yang pertama yaitu pelakuan akuntansi untuk sewa pembiayaan, yang terdiri dari pengakuan awal dan pengukuran. Yang kedua yaitu pengukuran setelah pengakuan awal atau pemisah antara pendapatan sewa dan pelunasan pokok. Yang pertama yaitu pengakuan awal dan pengukuran. Dalam sewa pembiayaan, pada awal masa lessor mengakui piutang sewa sebesar nilai investasi bersih, yaitu nilai investasi kotor yang didiskontokan dengan tingkat bunga implisit. Investasi kotor adalah pembayaran sewa minimum yang akan diterima lessor berdasarkan sewa pembiayaan ditambah dengan nilai residu jika ada. Jadi, piutang investasi bersih yang diakui lessor pada awal masa sewa ini sebesar nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum yang diterima dan ditambah nilai residu jika ada. Selain mengakui piutang sewa, lessee juga menghentikan pengakuan aset sewaan karena semua resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset telah dialihkan kepada lessee. Nilai piutang yang diakui biasanya sama dengan nilai aset yang dihentikan, kecuali jika terdapat utang muka sewa, maka jumlah piutang yang diakui sebesar nilai yang sudah dikurangi uang muka. Yang kedua yaitu pengukuran setelah pengakuan awal atau pemisahan antara pendapatan sewa dan pelunasan pokok. Pembayaran sewa yang dihitung oleh lessor setelah memperhitungkan penghasilan pembayaran bagi lessor. Oleh karena itu, lessor harus memisahkan antara bagi pendapatan sewa bunga dan pelunasan pokok atas pembayaran sewa minimum pada setiap periode. Pengakuan pendapatan sewa didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengambilan periode yang konstanta investasi bersih lessor dalam sewa pembiayaan. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya sebagai penyaji kedua akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh penyaji pertama tadi. Dan materi yang akan saya jelaskan masih berada dalam ruang lingkup materi yang dijelaskan tadi, yaitu mengenai menganalisis perlakuan akuntansi sewa kepada lessor terkait sewa operasi. Yang pertama, pengakuan dan pengukuran. Pada pengakuan dan pengukuran sewa operasi, biasanya lessor hanya akan mengakui pendapatan yang telah mereka terima. Dapat kita simpulkan dari kata-kata tersebut bahwa biasanya lessor akan membuat atau menjurnal pada saat transaksi tersebut sudah tercatat atau pada saat pembayaran sudah berlangsung. Contohnya yang dapat kita ambil yaitu pada buku kajian, PT Lessor membuat jurnal pada saat pembayaran terjadi, yaitu kas pada pendapatan sewa sebesar sekian. Dan yang kedua yaitu pengakuan pendapatan. Dalam pengakuan pendapatan sewa operasi, biasanya
Sewa pendapatan biasanya diukur berdasarkan jumlah pembayaran sewa yang diterima oleh lis. Tetapi terkadang lisor memberikan inisiatif kepada lis untuk pembayaran berupa tunai pada awal atau atau di muka kepada lis. Dan yang terakhir yaitu pengujian dan pengungkapan. Pada sewa operasi lisor biasanya mengakui pendapatan sewa dan laporan laba rugi. Pendapatan sewa yang dimaksud oleh operasi lisor yaitu operasi diakui sebagai pendapatan dasar dengan garis lurus selama masa sewa masih berlangsung. Kecuali terdapat pasar sistematis yang lebih mencerminkan pola waktu atas manfaat menggunakan aset sewaan yang menurun. Atau lebih singkatnya, di mana pada pengujian dan pengungkapan ini biasanya lisor hanya mengakui atau menjurnal sebuah sewa dan laporan laba rugi dengan pendapatan dasar yang bergaris lurus dan terkecuali pada aset sewa yang dianggap sewaannya yang menurun. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini kita masuk ke materi kedua, yakni menganalisis transaksi jual dan sewa balik antara lessee dan lessor. Transaksi jual dan sewa balik meliputi penjualan suatu aset dan penyewaan kembali aset yang sama. Tujuan dilakukannya transaksi ini oleh pihak lessee adalah untuk mendapatkan pendanaan tanpa harus kehilangan manfaat dari aset operasionalnya. Ketika menjual aset, lessee mendapatkan dana sebesar nilai aset yang dijual dan masih memanfaatkan sisa dana tersebut atas jumlah yang belum dibayarkan sebagai pembayaran sewa sebagai pembayaran kepada pihak lessor. Pembayaran sewa dan harga jual biasanya saling terkait karena keduanya dinegosiasikan dalam satu paket. Dalam transaksi ini, pihak yang awalnya menjual aset akan menjadi lessee dan pihak yang membeli aset akan menjadi lessor. Perlakuan akuntansi untuk transaksi jual dan sewa balik bergantung pada jenis sewanya. Untuk kali ini pada sewa pembiayaan. Pengakuan dan pengukuran dilihat dari sisi penjual, yakni jika suatu transaksi jual dan sewa balik merupakan sewa pembiayaan, maka selisih lebih hasil penjualan dari jumlah tersebut tercatat tidak dapat segera dipakai sebagai pendapatan oleh pihak penjual, tetapi ditangguhkan dan diamortisasi selama masa sewa. Sedangkan untuk pengakuan aset sewaan dan liabilitas terkait pada saat si penjual menyewa kembali itu mengacu pada ketentuan dalam sewa pembiayaannya. Untuk pengakuan dan pengukuran dilihat dari sisi pembeli atau lessor. Bagi pihak lessor atau pembeli, pengakuan piutang sewa pembiayaan pada lessor akan mengacu pada ketentuan dalam sewa pembiayaan sebesar nilai wajar suatu aset. Nilai wajar suatu aset ini yakni sebesar harga jual dari lessee kepada pihak lessor. Nilai wajar tersebut juga digunakan sebagai dasar penentuan nilai pembayaran sewa oleh pihak lessee. Penyajian aset dan liabilitas serta pendapatan dan beban. Pada transaksi jual dan sewa balik ini mengacu pada ketentuan sewa pembiayaan. Pendapatan tangguhan yang diakui oleh lessee akan disajikan sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Saya di sini akan melanjutkan materi mengenai sewa operasi. Sewa operasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengakuan dan pengukuran dilihat dari pihak lis atau penjual, dan yang kedua, pengakuan dan pengukuran bagi lessor atau pembeli.
Bagian yang pertama, pengakuan dan pengukuran dilihat dari pihak list atau penjual dibagi menjadi 5. Yang pertama, jika suatu transaksi jual dan sewa balik merupakan sewa operasi. Yang kedua, jika list menjual aset tersebut pada nilai wajarnya, maka laba atau rugi diakui segera. Yang ketiga, jika harga jual di bawah nilai wajarnya, maka laba atau rugi diakui segera, kecuali rugi tersebut dikompensasikan dengan pembayaran sewa di masa depan yang lebih rendah dari harga pasar. Maka rugi tersebut harus ditangguhkan dan diamortisasikan secara proporsional dengan pembayaran sewa selama periode penggunaan aset. Yang keempat, harga jual di atas nilai wajar, selisih lebih dari nilai wajar tersebut ditangguhkan dan diamortisasikan selama periode penggunaan aset. Yang terakhir yaitu jika nilai wajar aset pada transaksi jual dan sewa balik lebih rendah daripada jumlah tercatatnya, maka rugi sebesar selisih antara jumlah tercatat dan nilai wajar diakui segera. Bagian yang kedua yaitu pengakuan dan pengukuran bagi lessor atau pembeli. Pengakuan pendapatan sewa operasi bagi lessor atau pembeli juga mengacu kepada ketentuan dalam sewa operasi. Penyajian aset dan liabilitas serta pendapatan dan beban sewa pada transaksi jual dan sewa balik ini mengacu pada ketentuan pada sewa operasi, kecuali untuk laba tangguhan yang diakui list disajikan sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan. Pengungkapan yang dipersyaratkan untuk list dan lessor berlaku sama untuk transaksi jual dan sewa balik. Pengungkapan khusus tersebut diperlukan untuk pengakuan sewa yang material dan tidak biasa dari perjanjian atau persyaratan transaksi jual dan sewa balik. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Kadelinda Martini, NIM 1103. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menyajikan dan mengungkapkan aset dan liabilitas serta pendapatan dan beban terkait transaksi yang berhubungan dengan sewa. Aktiva sewa guna usaha sebenarnya masih berada dalam kelompok aktiva tetap, namun sebaiknya disajikan terpisah atau tersendiri. Transaksi leasing diperlakukan dan dicatat sebagai aktiva dan kewajiban pada awal masa sewa guna usaha sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha ditambah nilai sisa. Selanjutnya, selama masa tersebut, setiap pembayaran leasing dialokasikan dan dicatat sebagai angsuran pokok kewajiban sewa guna usaha dan beban bunga berdasarkan tingkat bunga yang diperhitungkan terhadap sisa kewajiban penyewa. Aktiva sewa guna usaha yang dimiliki harus diamortisasikan setiap akhir periode pelaporan dengan menggunakan metode yang sama dengan metode penyusutan pada aktiva tetap. Berikut ini akan disajikan contoh bagaimana penyajian dan pengungkapan aset, liabilitas, pendapatan, dan beban terkait transaksi yang berhubungan dengan sewa. Contohnya yaitu tanggal 1 April tahun 2020, Andi melakukan transaksi finance lease sebuah truk senilai 90 juta, nilai residu aset diperkirakan sebesar 20 juta, jangka waktu sewa selama 6 tahun dengan tingkat bunga sebesar 18% per tahun. Umur ekonomis aktiva selama 8 tahun. Metode penyusutan yang digunakan adalah garis lurus. Buatlah jurnal yang terkait dengan transaksi di atas. Adapun perhitungan yaitu nilai aktiva yaitu 90 juta, nilai sewa per bulan yaitu 90 juta per 72 bulan. Jangka waktu sewa yaitu 6 tahun, sama dengan 1.250 per bulan. Tingkat bunga yaitu 12% per tahun. Jadi perhitungannya itu 90 juta dikali 12 per 100. Adapun umur ekonomis yaitu 8 tahun, dimana yaitu 10 juta 800 per tahun. Jika dicari per bulannya yaitu 900. Penyusutannya yaitu 973.000. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Sabta Guna, NIM 1195. Di sini saya akan menjelaskan jumlah yang ada pada kasus sewa.
Yang pertama adalah jumlah untuk pihak lese. Jumlah pihak lese pertama jumlah saat awal penyajian, yaitu aset lese 90 juta di debit, total lese 90 juta di kredit. Yang kedua, jumlah untuk pembayaran sewa pertama, total lese 1.250.000 di debit, beban bunga 900.000 di debit, kas bank 2.150.000 di kredit. Yang jumlah tanggal 30 April 2010 untuk pengakuan penjutaan aset. Beban depresiasi aset lese 973.000 didapat dari penyusutan harga pembelian dibagi harga residu dibagi bulan, sama dengan 90 juta dibagi 20 juta dibagi 72 dapat hasil 973.000. Kemudian akumulasi depresiasi aset lese 973.000 di kredit. Kedua, untuk pihak lesor, jumlah yang pertama jumlah 1 April 2010 saat awal penyajian, yaitu piutang sewa pembiayaan 90 juta di debit, aset sewa pembiayaan 90 juta di kredit. Kemudian jumlah 1 April 2020 untuk pembayaran sewa pertama, kas bank 2.150.000 di debit, piutang sewa pembiayaan 1.250.000 di kredit, pendapatan bunga sewa pembiayaan 900.000 di kredit. Dan pengakuan piutang sewa pembiayaan diakui sebesar nilai wajar aset. Nilai wajar aset adalah sebesar harga jual yang ditetapkan. Nilai wajar ini digunakan untuk dasar penentuan nilai pembiayaan sewa oleh lese, nilai aset dan liabilitas serta pendapatan dan beban mengacu pada ketentuan sewa pembiayaan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan Om Santi Santi.